perkenalkan nama saya Nyai Salma Sabrina, biasa dipanggil Salma. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi PG PAUD Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu dari mata kuliah perkembangan peserta didik, Ibu Evita Soraya. Pada video ini, saya akan membahas analisis perkembangan peserta didik dalam film Dangerous Minds. Film ini rilis pada tahun 1995 yang disutradarai oleh John M. Smith, dan film ini bergenre drama pendidikan yang menceritakan tentang perjalanan seorang guru dalam menghadapi peserta-peserta didik yang dianggap bermasalah di suatu sekolah. Pemeran utama dari film ini yaitu Lwayne Johnson, seorang mantan marinir yang memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai guru di suatu SMA atau SMU. Saya memilih film Dangerous Minds karena menurut saya dalam film ini banyak sekali menunjukkan aspek perkembangan peserta didik, terutama perkembangan emosional, sosial, moral, motivasi belajar, serta pengaruh lingkungan belajar terhadap perilaku remaja di sekolah. Film ini juga menunjukkan bagaimana peran seorang guru sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik, terutama pada peserta didik yang berasal dari lingkungan sosial yang kurang mendukung. Alasan saya memilih film ini untuk dianalisis karena film ini menurut saya sangat menginspirasi untuk calon-calon guru seperti termasuk saya dan teman-teman saya yang sedang belajar tentang keguruan. Dalam film ini juga banyak sekali pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru demi memberi motivasi terhadap peserta didik untuk terus semangat dalam melanjutkan sekolah. Dalam analisis ini, saya akan membahas beberapa scene penting yang dikaitkan dengan teori-teori perkembangan peserta didik dari tokoh-tokoh seperti Piaget, Erik Erikson, Abraham Maslow, Vygotsky, Carl Rogers, dan beberapa teori perkembangan lainnya. Selamat menonton dan semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Dalam scene ini dapat dilihat kondisi sekolah yang sangat gaduh, kurang kondusif, dan peserta didik yang berteriak, membuat keributan, dan tidak mematuhi aturan sekolah. Scene ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi kepada perkembangan perilaku peserta didik. Menurut teori ekologi perkembangan, lingkungan tempat anak tumbuh dapat mempengaruhi sikap, emosi, dan cara seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena mereka terbiasa hidup di lingkungan yang keras, maka sikap agresif itu dianggap sesuatu yang biasa. Pada scene ini terlihat murid-murid tidak menghormati Lwayne sebagai guru baru mereka. Mereka berbicara kasar, membuat keributan, dan tidak mau mendengarkan perkataan Lwayne. Scene ini berkaitan dengan teori psikososial Erik Erikson tahap identity versus role confusion. Pada masa remaja, individu sedang mencari jati diri dan membutuhkan dukungan dalam pembentukan identitas yang positif. Namun, karena lingkungan mereka yang keras, mereka lebih percaya terhadap lingkungan sosial mereka dibanding dengan sekolah, karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka bersama dengan lingkungan sosial mereka di luar sekolah. Lwayne mencoba untuk mendekati peserta didik dengan memberikan humor dan berbicara dengan santai. Bahkan Lwayne juga berusaha mengubah cara berpakaiannya agar terlihat lebih santai, tapi masih diabaikan oleh peserta didik. Jika dikaitkan dengan teori humanistik dari Carl Rogers, guru berusaha menciptakan hubungan emosional yang nyaman agar murid merasa diterima dan dihargai. Namun, usaha Lwayne tidak berhenti di situ saja. Lwayne mencoba cara lain seperti memberi hadiah seperti permen dan coklat kepada murid-murid sebagai motivasi agar mereka mau mengikuti pelajaran yang akan diajarkan oleh Lwayne. Scene ini berkaitan dengan teori behavioristik dari Skinner, yaitu penggunaan atau memanfaatkan reward untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Terbukti setelah diberikan penghargaan yang sederhana, peserta didik mulai menunjukkan respons yang lebih positif terhadap pembelajaran. Nah, ada scene yang menurut saya itu menarik banget nih. Di sini, Miss Lwayne Johnson itu menuliskan kalau dia itu adalah seorang marinir, mantan marinir, lalu di bawahnya itu ada tulisan apakah ada yang tahu soal karate. Nah, dari situ ternyata banyak banget murid-murid yang tertarik. Jadi si Lwayne ini berhasil nih mendapatkan perhatian banyak murid. Pada keesokan harinya, tidak kalah menarik dari hari yang sebelumnya, Lwayne memberitahukan kepada seluruh murid bahwa Lwayne sudah memberikan seluruh murid itu nilai A, dan respon dari seluruh muridnya itu semuanya kompak kaget. Because at this point, everyone has an A.
bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai tersebut, nilai yang menurut saya itu bukan hanya sebatas nilai, karena dalam sejarah anak-anak itu bersekolah mereka belum pernah mendapatkan nilai A. Jadi menurut saya itu juga sangat-sangat dapat memotivasi anak-anak tersebut dalam berperilaku baik, lalu tekun dalam belajar di kelas agar bisa mempertahankan nilai A tersebut demi mereka bisa lulus dari sekolah itu. Lalu di pertemuan yang lainnya, Luwen menjanjikan anak-anak muridnya jika mereka berhasil mengikuti pelajaran ini dengan baik, berhasil mengerjakan tugasnya dengan baik, Luwen akan mengajak satu kelas untuk pergi ke taman hiburan, ke amusement park, kayak di fun gitu. Tapi anak-anak muridnya nggak percaya. Anak-anak muridnya nanya tuh dari mana. Terus Luwen bilang dari dinas pendidikan. Lalu mereka makin nggak percaya karena mereka aja tidak dapat makanan gratis, makan siang gratis. Nah, terus Luwen juga ditegur oleh Kelly. Miss Johnson? Yes, Callie. If you want to get the class to listen, get Amelia. Jadi Amelia itu salah satu murid yang kelihatannya sih dia paling mendominasi di kelas itu. Jadi kayak leadernya gitu lah. Tenang aja. Luwen pada akhirnya tetap memenuhi janjinya itu membawa mereka ke amusement park dengan uang dia sendiri. Nah, dari situ anak-anaknya mulai percaya sama Luwen. Lalu pada pertemuan yang lainnya juga, Luwen memberikan gebrakan baru nih. Apa tuh ya? Dia bilang dia mengadakan kontes, namanya tuh Dylan Contest. Itu tuh kontes, jadi tuh ada dua penulis puisi, namanya sama-sama Dylan. Ada yang satu tuh Bob Dylan, satunya lagi Thomas Dylan. Maksudnya Dylan Thomas, terbalik. Nah, jadi tugasnya itu adalah murid-murid itu dibagi beberapa kelompok lah. Satu kelompok kayak ada 3 orang gitu. 3 atau bisa lebih atau bisa berdua juga bisa. Bebas. Jadi mereka itu disuruh mencari satu puisi dari Bob Dylan dan satu puisi dari Dylan Thomas yang punya kemiripan artinya. Jadi bagi kelompok yang memenangkan Dylan Contest ini akan diajak makan ke restoran mewah bersama Luwen. Bob Dylan, you win Dylan Contest. Dan untuk pertama kali dalam sejarah sekolah itu, anak-anak di kelas itu pergi ke perpus. Yo, every fucking poem Dylan Thomas wrote is about death, man. Jadi perpustakaannya itu penuh sama anak-anak yang dibilang berandalan oleh pihak sekolah. Masih berkaitan dengan teori yang mengatakan bahwa reward itu bisa mengubah perilaku orang, individu lain, bisa sesuai dengan perilaku yang kita inginkan. Ada satu hari di mana ketika Luwen baru datang ke sekolah itu ramai dari anak-anak kelas itu. Di situ terlihat bahwa ada 3 murid yang lagi bertengkar, yaitu ada Emilio melawan 2 orang temannya, yaitu Raul dan Burrell. Lalu setelah ditegur oleh Luwen, ternyata mereka beneran bubar, tapi ternyata mereka cuma pindah tempat berantemnya. Luwen tetap berhasil nemuin mereka. Tapi pas Luwen datang, itu juga ada petugas keamanan yang datang. Jadi Burrell, Raul sama Emilio itu diamanin lah sama petugas itu. Mereka dibawa ke mobil gitu buat dipulangin. You promised. Yeah, but we had you. We couldn't walk around with our heads up no more. We got it. Like if America didn't stand up, everyone would attack it. Well, in our neighborhood, if you don't stand up, you can't walk down the street because everyone will attack you, you know? Lalu kalian tahu, langkah yang diambil oleh Luwen adalah dia nyamperin ke rumah murid-muridnya itu yang lagi diskors, yaitu ke rumah Raul. Ketemu sama orang tuanya, ketemu sama keluarganya, ada Raul juga di rumahnya. Ya gitu ya, keadaan lingkungannya tuh emang agak Bronx kayak gitu ya. Lalu yang membuka obrolan pertama kali adalah orang tuanya Raul. Mereka meminta maaf atas perbuatannya Raul. Mereka menunjukkan kalau mereka itu kecewa terhadap putra mereka. Mereka tuh sebenarnya sangat berharap kalau Raul itu bisa lulus dari sekolah itu karena dia satu-satunya anak yang berpotensi bisa lulus seenggaknya dari SMA. Ayahnya Raul juga bilang dia janji dia bakalan menghajar Raul sebagai bentuk menegur lah. Bukan itu loh yang Luwen pengenin. Bukan itu tujuan Luwen ke situ. Lalu Luwen bicara kepada orang tuanya Raul. But he didn't do anything wrong. But he expelled the I know, police. I know, but he didn't start the fight. He was defending himself. Actually, I'm here because I just wanted to tell you both personally what a pleasure it's been having Raul in my class this semester. You must be very proud. He's very bright, funny, articulate. He's one of my favorites. Milagro. Di situ Raul cuma di shock banget. Dia nggak nyangka kalau gurunya ada yang bisa ngomong kayak gitu tentang dia. Dia bahkan nggak tahu kalau ada orang yang bakalan
nganggap dia tuh sebaik itu. Nah, dari situ juga akar bagaimana Raul bisa menjadi pribadi yang sangat baik pada akhirnya. Mulai dari hari itu, Raul menjadi anak yang sangat giat belajar karena dia merasa dipercaya. Dia merasa ada orang yang sangat percaya sama dia. Dia merasa dianggap lah. Dia merasa sangat dianggap. Lalu pada pertemuan selanjutnya, ini kayaknya time skip seminggu kayaknya deh. Time skip seminggu sih. Karena di situ tuh Emilio, Durrell sama Raul tuh udah ada di kelas. Berarti mereka udah selesai diskors kan. Pada hari itu. Raul's house last night and got smaller too, right? Yeah, that's what they told me. Let's go. Nah, dari situ Emilio mulai menunjukkan respect. Dia mulai menghargai Luen karena dia menganggap langkah yang diambil oleh Luen itu bijak, terus menarik, keren lah. Emilio mulai tertarik sama pelajaran yang diberikan oleh Luen. Oke, dari scenes tadi itu dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang guru yang ingin mengubah pribadi anak-anak murid untuk menjadi lebih baik itu benar-benar butuh kesabaran, benar-benar butuh waktu, dan benar-benar butuh kreativitas. Bagaimana cara seorang guru bisa mendapatkan perhatian murid-murid, lalu bagaimana seorang guru bisa mengubah moral murid-muridnya dan memiliki keinginan untuk belajar terus-menerus. Bahkan ketika mereka sudah tidak lagi diajarkan oleh guru tersebut, mereka masih memiliki motivasi tersebut. Oh ya, ada satu lagi. Karena Luen itu adalah guru sastra ya. Dia itu cara mengajarkan ke murid-muridnya itu dengan menggunakan puisi. Bahkan pihak-pihak sekolah itu bingung kenapa sih si Luen tuh pakai puisi. Padahal mereka tuh udah ada buku, udah ngasih satu buku gitu, buku yang wajib lah dibaca sama anak-anak. Itu buku romance yang agak boring lah. Lalu alasannya adalah karena menurut Luen, dengan seseorang dapat memahami puisi, dia dapat memahami instruksi yang diberikan oleh orang lain. Mereka dapat memahami yang dikatakan oleh misalkan HRD ketika interview kerja. Lalu ya mereka bisa berkomunikasi dengan baik juga sih, dapat berinteraksi dengan baik oleh individu lainnya. Dan puisi-puisi yang diberikan oleh Luen adalah puisi-puisi yang biasanya diajarkan kepada anak-anak kuliahan. Ketika anak-anak yang menagih reward, itu Luen tidak selalu memberikannya. Anak-anaknya kecewa ketika tidak diberikan hadiah, namun Luen dapat meresponnya dengan sangat baik. Dia bilang, dapat memahami sesuatu itu adalah reward. Dapat belajar di sekolah itu adalah reward. Dapat memahami suatu tulisan, dapat memahami puisi, itu adalah reward itself. Baiklah, sekian video mereview film Dangerous Minds ini. Saya Salma, mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.